Menjamurnya makanan pedas dengan berbagai level menjadi tanda kalau tidak perlu diragukan lagi kepopuleran makanan pedas di Indonesia. Bahkan bagi sebagian orang merasa tak lengkap jika makan tanpa ditemani sambal yang membuat keringat bercucuran. Lantas kenapa ya makan pedas justru bikin ketagihan? Dan adakah manfaat mengonsumsi makanan pedas bagi kesehatan? Dokter spesialis gizi klinik Ferawati Sudarma akan menjelaskannya untuk Anda di segmen kali ini. Makanan pedas seringkali identik dengan makanan yang tidak sehat. Hal tersebut disebabkan karena seringkali pengolahan makan pedas mengikut sertakan pemakaian lemak atau minyak yang berlebihan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu resep yang pedasnya cukup berasa tetapi kaya akan protein dan rendah kalori. Jadi ideal untuk pemirsa yang suka pedas tetapi tetap menjaga kesehatan dan berat badannya. Kesukaan seseorang akan makanan pedas biasanya bermula dari usia dini. Hal tersebut biasanya berasal dari lingkungan keluarga terdekatnya yang menyukai makanan pedas sehingga anak tersebut dan bertumbuh dewasa menjadi seorang penyuka makanan pedas. Selain itu, dengan bertambahnya usia, biasanya toleransi seseorang akan rasa pedas akan semakin meningkat. Dan rasanya akan kurang enak apabila orang tersebut tidak mengonsumsi makanan dengan cita rasa pedas. Berbahagialah Anda yang gemar mengonsumsi sambal. Selain menambah cita rasa dan menggugah selera, mengonsumsi makanan yang pedas dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Benarkah? Banyak sekali kandungan nutrisi yang terkandung dari makanan pedas. Yang pertama tentu saja capsaicin yang merupakan kandungan utama dari makanan pedas. Capsaicin ini terdapat pada cabai. Dan kalau kita lihat dari kandungan nutrisi, itu kaya sekali akan beta-karoten, vitamin C, dan juga asam fenolik. Ketiga hal tersebut merupakan antioksidan yang kuat dan juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin B dan juga vitamin beta-karoten, vitamin A yang cukup tinggi. Hal tersebut yang membuat cabai atau makanan pedas kaya akan nutrisi. Dari kandungan tersebut banyak manfaat yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah dari jurnal mengatakan bahwa capsaicin dari cabai itu meningkatkan metabolisme. Metabolisme sangat penting karena kadang-kadang dengan bertambahnya usia metabolisme kita menjadi melambat. Hal tersebut yang terkadang menjadi masalah ketika seseorang ingin menurunkan berat badan. Yang kedua, karena kandungan antioksidan yang tinggi, maka seringkali capsaicin atau cabai ini juga dikenal sebagai efek antiinflamasi dan anti peradangan. Seringkali juga kita mendengar penambahan cabai pada obat-obatan yang bersifat topikal karena ternyata cabai memiliki efek untuk mengurungkan rasa nyeri dan juga efek untuk menurunkan inflamasi atau peradangan. Dan yang terakhir, ternyata cabai juga memiliki efek antibakteri. Selain itu, cabai juga memiliki efek anti-infeksi sehingga dapat mengurangi terjadinya infeksi terutama dari bakteri. Ya, kali ini sebelum kita mulai mengolah bahan-bahannya, kita akan mempersiapkan dulu apa yang kita perlukan. Yang pertama, kita siapkan dulu bahannya yaitu sapo, tahu atau boleh tahu putih biasa atau bahkan bisa kita ganti dengan tempe sesuai dengan selera pemirsa sekalian. Yang kedua, saya akan menambahkan protein hewani. Kali ini saya memilih dari ayam giling. Kembali, boleh diganti dengan sapi giling atau bahkan udang giling, ya. Kemudian saya akan kembali menambahkan proteinnya nih, jadi tinggi protein nih kali ini masakan kita tambahkan dengan telur, terutama putih telurnya. Ya. Kemudian bahan lain yang kita siapkan adalah jamur, bebas jamurnya pilihan dari pemirsa sekalian. Kemudian kita siapkan bawang putih untuk menumis, kita siapkan sedikit jahe juga untuk menambah cita rasa. Daun bawang kita menambahkan sedikit, kemudian kita tambahkan maizena untuk mengentalkan. Kemudian di sini saya menggunakan campuran beberapa bumbu. Antara lain ada soy sauce atau bisa diganti yang sederhana dengan kecap asin. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit
saus tiram, kemudian ada saus tomat, dan juga kita tambahkan dengan saus sambal. Dan yang terpenting nih, kayaknya ini dia bintangnya, yaitu cabai rawit. Berapa banyaknya tergantung dari selera dan tingkat kepedasan dari masing-masing pemirsa. Itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengolah tahu cah ayam pedas hari ini. Bahan yang kita siapkan tadi, kita akan memotong tahu terlebih. Jadi hidangan kita kali ini tinggi protein sekali ya. Untuk tahu yang kita olah atau kita tumis cukup sampai berselaput saja, jadi tidak perlu terlalu garing atau terlalu matang. Sambil menunggu kita juga mempersiapkan bahan-bahan lain, yaitu menambahkan dari saus tomat, kemudian saus tiram, saus sambal juga, bahkan ada yang menambahkan chili oil. Tapi karena kali ini kita berusaha untuk mengurangi lemak, maka saya tidak menambahkan chili oil. Nah, tampaknya tahunya sudah agak berselaput. Dan kembali lagi nih, masalah selera, mau yang agak garing tahunya atau yang masih lunak. Saya biasanya pilih yang masih sedikit lunak. Ya, kita kecilkan dulu. Dan kita sisihkan tahu yang kita sudah masak tadi. Masih dengan menggunakan wajan yang sama, agar menghemat minyak, saya akan hanya menambahkan setengah sendok dari minyak. Nah, minyak ini kita akan gunakan untuk menumis bahan-bahan. Yang pertama, kita akan menambahkan bawang putih. Bawang putih. Dan kita tambahkan sedikit dari jahe yang kita sudah parut tadi. Atau digeprek juga boleh, sesuai dengan selera. Nah, setelah sudah mulai tercium wangi dari bawang putih, kita bisa tambahkan cabai. Nah, sambil menunggu cabainya matang, kita akan menambahkan putih telur tadi yang sudah kita sisihkan dari kuningnya. Kemudian kita juga akan menambahkan protein yang berasal dari hewani. Kali ini saya tambahkan daging ayam. Jadi ada 3 macam protein dalam satu masakan ini, yaitu protein hewani, kemudian ada protein dari telur, dan juga protein dari nabati yang berupa tahu yang kita gunakan. Setelah tercampur rata, baru setelah itu kita masukkan campuran saus yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Nah, untuk penderita hipertensi yang harus mengontrol kandungan atau konsumsi dari natrium, kita bisa menurunkan atau mengurangi kadar dari saus tomat, saus sambal, saus tiram yang kita gunakan. Baik, setelah itu kita tambahkan sedikit mix jamur yang kita sudah siapkan sebelumnya, sesuai selera. Nah, jamur ini juga sebagai pengganti daging ya sebenarnya untuk para pengonsumsi dari vegetarian. Jadi kandungannya tinggi banget nih si proteinnya. Setelah mulai masak, kita akan tambahkan 1 sendok maizena dengan air. Dan sedikit. Ini berikan sedikit garam.
sedikit saja karena kita sudah menambahkan garam yang berasal dari soy sauce yang kita sudah pakai sebelumnya. Saya suka yang sedikit berair untuk kuahnya, kemudian kita tambahkan daun bawang supaya warnanya sedikit berbeda dan memberikan aroma yang berbeda juga. Nah, terakhir baru kita masukkan tahu. Sambil kita menunggu olahan tahunya meresap, kita bisa siapkan untuk karbohidratnya. Jadi kalau saya terangkan tadi, ini sumber protein yang sangat tinggi, biasanya kita perlu menyeimbangkan dengan tambahan karbohidrat. Nah, kali ini kita akan menambahkan karbohidrat yang berasal dari nasi putih. Tetapi apabila ingin mengurangi karbohidrat, maka bisa diganti dengan nasi merah. Untuk diet bisa kita ganti karbohidratnya dengan golongan shirataki rice ya. Nah, kembali sebenarnya selain dari jenisnya, jumlahnya juga berpengaruh. Jadi kalau kita lihat di sini, saya hanya menggunakan kurang lebih 5 sendok makan nasi. Kurang lebih sekitar 175 kalori. Oke, sudah mendidih. Ini campurkan di atasnya biar bumbunya mengandung 250 kalori, proteinnya sekitar 20% dan lemaknya hanya 20%. Nah, mudah bukan resep kali ini yang memberikan resep yang kaya akan nutrisi, rendah kalori, tinggi protein, dan lengkap semua kandungan gizinya. Nah, satu resepnya bisa untuk dikonsumsi untuk 4 orang atau 4 porsi. Dan satu porsinya hanya mengandung kurang lebih 250 kalori dan 20%-nya adalah protein. Untuk satu porsinya mengandung kurang lebih natrium sebanyak 900 mg. Dan tadi, kalau untuk menderita hipertensi, kita bisa mengurangi kandungan natriumnya dengan cara mengurangi kandungan dari saus tomat, saus tiram, dan saus-saus lainnya agar aman dikonsumsi. Saya, Dr. Ferawati Sudarma, MGizi SPGK, untuk Hidup Sehat Plus.